Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast kami, Pendidikan Bermutu Indonesia Maju. Perkenalkan, namaku Michelle. Halo semua, perkenalkan aku Hans. Hai, aku Jito. Sebelum mulai, sebenarnya kita mau bahas apa sih di podcast kali ini? Podcast kali ini kita bakal bahas tuntas mengenai pendidikan di Indonesia. Wah, seru banget nih. Udah gak sabar mau mulai. Selain itu, podcast kita juga dibagi jadi 3 sesi loh. Ada sesi apa aja nih? Yang pertama ada sesi pembahasan. Yang kedua ada sesi Q&A. Dan yang terakhir ada sesi nonton bareng. Widih, keren banget sih. Ya udah deh, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kuy. Jadi, menurut kalian pendidikan di Indonesia itu gimana sih? Pendidikan yang diterapkan di Indonesia terbagi dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Wah, keren ya. Iya nih, tapi sebenarnya IPM di Indonesia masih di bawah negara-negara di ASEAN loh. Ini aku punya datanya. Berikut adalah data-datanya. Dari data di atas, kita tahu bahwa IPM di Indonesia masih belum cukup untuk menandingi negara tetangga kita. Wah, iya nih, masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki ya. Kira-kira apa aja sih yang harus diperbaiki? Banyak banget dong tentunya, mulai dari bentuk kurikulum yang masih maksa para peserta didik untuk menghafal tanpa disertai praktek, fasilitas pendidikan yang belum rata, masih rendahnya kualitas SDM yang dapat berkontribusi dalam mengajar dan mendidik para peserta didik secara efektif, serta masih banyaknya mindset yang kurang terbuka mengenai pendidikan dan perkembangan zaman. Terus, kira-kira upaya-upaya apa aja ya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Tentunya terdapat prosedur dalam upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendidikan Indonesia. Langkah pertama yakni latihlah para siswa dengan meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Langkah yang kedua, jalan praktik nyata yang konkret mengenai materi yang sudah diajarkan. Langkah yang ketiga, tidak mematok atau menyamakan kemampuan suatu anak dengan anak yang lainnya. Dan langkah yang terakhir yakni tingkatkan fasilitas pendidikan secara menyeluruh dan merata untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Oh iya nih, bener banget. Pendidikan itu gak mulu teori, tapi juga harus ada praktiknya. Iya, setuju banget. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas, maka SDM yang terbentuk pun juga akan terampil dan berbobot sekaligus siap masuk di dunia kerja yang nantinya akan berperan penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Yap, sebenarnya Indonesia bisa flashback ke masa lalu, yakni belajar dari Kerajaan Sriwijaya di masa lalu, di mana kerajaan tersebut sangat berjaya dan berkembang pesat terutama dalam bidang pendidikan. Dengan lokasinya yang strategis yang berada di lintasan pelayaran dan perdagangan internasional, Sriwijaya dapat mengembangkan armada lautnya menjadi kuat sehingga Sriwijaya menjadi pusat transit dan jalur yang menghubungkan perekonomian barat dan timur. So, banyak pedagang-pedagang dari luar yang datang sehingga menjadi kerajaan maritim yang sukses. Dengan banyaknya para pedagang yang datang ke Sriwijaya, maka proses budaya dan sosialisasi di Sriwijaya juga semakin berkembang, yang nantinya akan berdampak pada perkembangan pendidikan. Wah, keren banget ya teman-teman. Ternyata kita bisa juga ya belajar dari flashback ke masa lalu loh. BTW, ini tadi kita kan udah bahas tuntas nih tentang kondisi pendidikan di Indonesia masa kini. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Pertanyaan yang pertama, kelompok sosial apa saja yang berperan mendukung pendidikan SDM, serta peran apa saja yang dikontribusikan oleh kelompok sosial pada proses pendidikan SDM tersebut? Kelompok sosial sangat berpengaruh dan berperan penting dalam proses perkembangan negara Indonesia, terutama dalam pendidikan. Suatu negara bisa maju dan berkembang apabila memiliki sumber daya manusia yang memadai, yakni yang berkualitas, terampil, dan terlatih. Kelompok sosial yang berperan dalam proses perkembangan negara, terutama dalam bidang pendidikan, antara lain adalah anggota keluarga sebagai wadah pertama dalam proses tumbuh dan kembang anak, seperti mengajarkan pada anak tentang pendidikan moral dan akhlak mulia. Selain itu, ada sekolah yang merupakan perkumpulan kelompok sosial di mana para siswa dapat belajar dan memperoleh pendidikan. Peran sekolah yakni mengembangkan kecerdasan intelektual dan ilmu pengetahuan, serta mengajarkan tindakan konkret atau nyata mengenai ilmu yang diajarkan tersebut. Jadi ternyata kelompok sosial itu memegang peranan yang penting banget ya dalam proses pendidikan. Iya nih, sekarang pertanyaan kedua, yakni apa aja yang bisa kita contoh dari Kerajaan Sriwijaya untuk meningkatkan pendidikan dan juga kemajuan negara Indonesia? Sebenarnya Indonesia di masa kini itu juga memiliki potensi yang sama dengan Kerajaan Sriwijaya di masa lalu, mulai dari letak geografis, kondisi alam, serta sumber daya yang tersedia. Namun, usaha pengembangannya yang masih sangat kurang. Masih banyak peserta didik yang dipatok
dengan nilai yang sama dengan teman-temannya padahal mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Selain itu, fasilitas pendidikan dan juga tenaga pendidik yang masih kurang juga mempengaruhi keterbatasan pendidikan di Indonesia. Hal yang bisa kita contoh dari Kerajaan Sriwijaya di masa kini antara lain memanfaatkan berbagai potensi alam dan sumber daya yang ada untuk dikembangkan sehingga menghasilkan komoditas-komoditas yang dapat diekspor yang nantinya akan berguna bagi sistem perekonomian Indonesia, serta memperlengkapi dan membekali pemuda bangsa dengan keterampilan yang berbobot yang nantinya akan menjadi tonggak penerus bangsa. Untuk itu, sekarang ini Indonesia sudah mulai menerapkan sistem pendidikan, yaitu sistem Merdeka Belajar, yakni memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik untuk belajar dengan santai dan gembira dengan mengembangkan bakat, minat, dan potensi alami yang dimiliki tanpa adanya paksaan untuk mempelajari atau menguasai bidang-bidang tertentu di luar kemampuan mereka. Dengan demikian, masing-masing dari mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Ngomong-ngomong tentang letak geografis, pertanyaan ketiga ini berhubungan banget, yakni apa keuntungan yang dapat dari letak negara Indonesia? Nah, kondisi geografis Indonesia terletak pada geopolitis yang strategis, yakni antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam arus percaturan politik, pertahanan, dan keamanan dunia. Kondisi geoekonomi dan geopolitik tersebut menjadikan sektor kelautan sebagai sektor yang penting dalam pembangunan nasional, diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Selain itu, keuntungan lainnya adalah wilayah Indonesia dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia dari negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan India. Itu iklim Indonesia dilalui oleh jalur pelayaran dan perdagangan dunia, dampaknya Indonesia bisa menjalin interaksi sosial dengan bangsa-bangsa lain sejak lama, dan interaksi dalam bidang perdagangan terjadilah interaksi dalam bidang sosial dan budaya di Indonesia. Wah, keren banget ya ternyata Indonesia ini. Pertanyaan keempat, yakni apakah letak geografis Indonesia juga berpengaruh dalam pendidikan dan faktor geografis apa saja yang dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa? Tentu, letak geografis Indonesia sangat berpengaruh pada bidang pendidikan. Semakin terpencilnya suatu daerah, maka potensi akses pendidikan ke wilayah tersebut juga makin kurang atau rendah. Dibuktikan dengan masih banyaknya anak sekolah di pelosok yang belum mendapatkan fasilitas belajar yang memadai, serta masih mengalami krisis atau kekurangan tenaga pengajar. Faktor geografis yang mengganggu konsentrasi belajar siswa, yakni kebisingan saat ada bangunan infrastruktur di daerah terpencil, serta suasana belajar yang tidak memadai, rumah mereka sempit, sehingga banyak suara-suara yang mengganggu saat proses pembelajaran. Oh gitu, berarti masih banyak ya yang harus diperbaiki. Ya nih, makanya pemerintah juga udah mulai mengencarkan pembangunan infrastruktur serta kegiatan pemerataan pendidikan terutama di wilayah pelosok dan terpencil di Indonesia. Wah, keren banget ya. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas, maka akan menghasilkan SDM yang handal. Mengingat saat ini zaman semakin menambah maju, yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga sudah sepantasnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Iya nih, perpaduan yang dinamis antara SDM yang kualitas dan pemanfaatan potensi alam dapat mengangkat perekonomian Indonesia. Potensi-potensi yang ada harus dikembangkan bersama pemerintah, masyarakat, dan pengusaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Oh iya, ternyata Indonesia juga memiliki potensi di bidang maritim kelautan loh. Pengembangan usaha perikanan Indonesia memiliki prospek yang sangat tinggi. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai $82 miliar per tahun. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun, tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama di Indonesia. Keren banget sih. Seharusnya kita sebagai generasi muda terus bangga dan terus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki Indonesia ini. Dan terus mau belajar mengenai hal-hal baru serta memiliki mindset dan motivasi yang terbuka akan perkembangan zaman. Ya nih, aku percaya kalau kita semua memiliki niat dan mau menjalankannya, negara Indonesia tercinta ini pasti bisa terus melaju dan berkembang. Seruan ini sekaligus menjadi penutup di sesi Q&A kali ini ya teman-teman. Sekarang kita memasuki sesi yang terakhir, yakni sesi mantan bara. Aduh, pusing banget, nggak paham banget materinya.
Pusing, capek, nggak bisa memahami materinya. Ya teman aja lah. Wah, filmnya keren banget ya. Iya nih, relate banget sama kehidupan masa kini. Oke, sesi terakhir ini sekaligus menutup podcast kali ini ya teman-teman. Intinya, Indonesia ini harus mau bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan yang nantinya akan berdampak bagi banyak bidang guna menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, Tuhan berkati.